Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Keisha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Saudara, berangkat dari kepeduliannya terhadap anak-anak yatim, Ayah Yatim Indonesia membentuk sekolah bisnis gratis bagi para anak yatim yang ingin belajar bisnis dan menjadi pengusaha. Nama programnya YES atau Yatim Excellent Entrepreneur School. Nah, dalam Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai program YES yang menjadi ruang edukasi dan pembinaan bagi anak yatim yang ingin menjadi pengusaha. Sudah hadir di sini bersama kita Rizkil Asri selaku founder dari Ayah Yatim Indonesia. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Bang Rizkil. Pagi. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Bang. Bang, boleh diceritain Bang, kira-kira kenapa, apa latar belakang Abang mendirikan dari Ayah Yatim Indonesia ini? Ya, baik. Pertama, karena memang saya suka dengan anak-anak ya. Dan kita memang sangat peduli terhadap anak-anak. Kalau orang dewasa atau remaja, dewasa lah ya kalau kita bilang ya, orang dewasa kalau dalam keadaan susah masih bisa kuat ya. Tapi kalau anak-anak, nah bagaimana kemampuan dia untuk menghidupi dirinya, maka kita lahirkanlah Yayasan Ayah Yatim Indonesia ini untuk menaruh peduli kita kepada anak-anak yatim. Nah, visi utama dari Ayah Yatim Indonesia ini seperti apa Bang? Iya, jadi memang sesuai dengan namanya, ya, Iya, benar. Ayah Yatim Indonesia ini yang banyak dipertanyakan orang inilah. Yatim itu kan tidak punya ayah, kenapa ada Ayah Yatim Indonesia? Gitu. Kenapa nggak Bunda Yatim Indonesia? Kan, gitu. Iya, kalau benar, Bunda Yatim itu artinya janda yatim. Ya. Nah, kalau Ayah Yatim ini kitalah sebagai sosok seorang ayah yang mengayomi, menafkahi, melindungi anak-anak yatim itu. Jadi kita punya visi bagaimana mampu mengangkat derajat martabat kesejahteraan anak-anak yatim yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Oh, baik Bang. Nah, dari Ayah Yatim Indonesia ini Bang, salah satu programnya tadi ada YES ya Bang, Iya. Yatim Excellent Entrepreneur School. Bisa diceritakan Bang seperti apa program ini dan apa yang menginspirasi Abang untuk membentuk program YES ini Bang? Iya, kita melihat hari ini banyak yayasan yatim, banyak sekali yayasan yatim di Indonesia ya. Namun kita melihat masih banyaknya anak-anak yatim maupun duafa yang tidak mampu itu pasca menyelesaikan pendidikan SMA sederajat ya, atau di kami bahasanya purna asuh ya. Purna asuh. Baik itu yang di panti asuhan maupun di non panti, itu kan mereka khususnya di panti asuhan, mereka kan harus keluar dari panti asuhan Ya, setelah menyelesaikan pendidikan selama SMA sederajatnya begitu ya. Nah, ketika mereka menyelesaikan pendidikannya di SMA, terus mereka tidak punya keahlian, kemudian sementara mereka harus keluar dari panti asuhan. Nah, akhirnya apa? Mereka kembali ke keluarganya, tidak sedikit menjadi beban bagi keluarganya, khususnya bagi bundanya begitu ya. Ada yang juga tidak, bahkan ada yang karena dia melamar kerja, dia tidak punya skill, kemudian dia mau buat usaha, dia tidak punya ilmu, sehingga tidak sedikit yang menjadi terlantar dan bahkan ada juga yang menjadi begal, kita bilang begitu ya. Akhirnya menjadi beban lah ya, dan kita khawatirkan juga terlibat narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lahirlah YES ini, kita ingin anak-anak yatim yang menyelesaikan pendidikan SMA sederajat itu kita ambil, kita latih, kita didik untuk menjadi pengusaha. Berarti Bang Rizkil sendiri juga merasa terhadap peduli gitu kepada anak yatim ini supaya nantinya ketika mereka sudah melaksanakan pendidikannya, sudah memiliki skill gitu ya kira-kira ya Bang. Ini programnya sudah berapa lama Bang berjalan? Ya, jadi ini sekarang angkatan yang kedua. Angkatan kedua. Kemarin kita sudah selesaikan angkatan pertama, alhamdulillah di angkatan pertama pun langsung di-launching oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara karena melihat ini sebuah hal yang
mungkin beliau melihat ini sebuah hal yang bagus ya, karena ini kita bisa klaim ini pertama di Sumatera Utara ya, sekolah bisnis syariah khusus yatim. Kalau sekolah bisnis memang banyak, tapi peruntukannya yang concern ke yatim itu baru di kita. Sehingga kemarin di launching dan sekarang sudah berjalan, alhamdulillah sudah menamatkan satu angkatan dan hasilnya adalah anak-anak kita, sebagian dari anak-anak kita itu sudah bisa kita katakan lah ya mandiri ya, meskipun masih punya usaha kecil-kecilan. Nah ini sekarang kita angkatan kedua sedang berjalan, dan angkatan kedua ini kita lebih tertib lagi, lebih rapi, kita selektif, kita sudah sebarluaskan ke masyarakat Sumatera Utara, panti-panti asuhan, sekolah-sekolah untuk mereka anak-anak yatim yang berminat untuk belajar di kita. Nah berarti ini sudah angkatan kedua, kira-kira bagaimana Bang perkembangannya dari sejak angkatan pertama hingga angkatan kedua ini? Tadi kan Abang katakan semakin ditertibkan dan semakin banyak yang diberikan inovasi, itu seperti apa Bang? Iya memang di awal kita pastinya terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum ya. Namun memang belum selektif. Belum selektif. Kita terima, tampung anak-anak yatim manapun yang daftar tuh ya. Kita tampung, kemudian mengikuti pembelajaran meskipun sampai dengan akhir pendidikan mereka tidak semua bertahan. Inilah menjadi tantangan kita ini ya. Nah kemudian di angkatan kedua ini kita lebih selektif, lebih tertibkan, dan termasuk juga ke kurikulumnya. Banyak kurikulum yang kita evaluasi ya di angkatan pertama, kemudian kita rapikan, kita diskusi dengan para akademisi, praktisi ekonomi ya kan, dengan dosen-dosen, guru besar, bahkan guru besar kampus negeri di Sumatera Utara juga kita libatkan untuk menyusun kurikulum YES ini seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekolah bisnis YES ini Bang, seperti apa sistematika pembelajarannya? Dan tadi kan Abang katakan ada kurikulum-kurikulumnya tuh. Nah, dari informasi yang saya dapatkan juga bahwasannya di YES ini tuh berfokus kepada pembangunan karakter pengusaha gitu Bang. Seperti apa sih itu Bang? Iya, jadi begini Mbak Yuke. Jadi pertama kita perlu pahami ya, ini yang mau dibina adalah anak yatim. Anak yatim ini punya banyak kekurangan ya, dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya ya. Sehingga memang kurikulum yang kita berikan kepada mereka ini masih sifat yang sangat-sangat mendasar. Ya, sangat-sangat mendasar sekali. Jadi mereka kita buka kesempatan untuk bergabung belajar bisnis di kita dengan harapan menjadi pengusaha, dan mereka sangat kita bilang nol lah ya. Dan belum tentu mereka yang datang itu passionnya memang di bisnis seperti itu. Ada yang mungkin mau coba-coba dan lain sebagainya. Jadi memang nol, tidak punya pengalaman sebagai seorang pengusaha atau pernah menjalankan sebuah bisnis, sehingga kita buat kurikulum ini yang pertama seperti yang kakak sampaikan, membangun karakter dulu ya, visi misi, target hidup, kemudian mindset dan motivasi sebagai seorang pengusaha, itu yang sangat mendasar. Paling tidak kita bangun dulu kemandirian secara personal diri mereka dulu untuk tertib dalam menjalani hidup, bangun pagi seperti itu. Kemudian bagaimana punya visi misi dan cita-cita seperti itu. Lalu untuk pembelajarannya ini Bang, apakah ada sistemnya seperti kita belajar teori, lalu nantinya akan bertahap menjadi praktik-praktik mereka berjualan, itu seperti apa Bang? Iya, jadi memang seperti yang saya katakan tadi Kak Yuke ya, di angkatan kedua ini kita rapikan, kita tertibkan. Jadi kita siapkan di angkatan kedua ini itu teori dan praktek. Prakteknya bahkan dari awal pertemuan ya. Jadi awal pertemuan itu mereka sudah, sebelum mereka datang interview seleksi untuk menjadi peserta didik YES ini, mereka kita minta untuk mempersiapkan apa rencana bisnis yang akan dijalankan. Seperti proposalnya gitu ya Bang ya? Jadi mereka kita minta, jangan sampai ketika mereka datang, mereka nggak tahu mau usaha apa, nggak tahu kan seperti itu. Iya, maka
kita minta untuk punya rencana bisnis, sehingga ketika mereka datang sudah tahu apa yang mau dijalankan bisnisnya, maka berkaitan dengan teori di kelas jalan, kemudian di awal pertemuan juga sudah mulai jalankan bisnis. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, misalnya jualan apa dan lain sebagainya. Lalu untuk kelasnya itu sendiri berarti kan kita membaginya sistemnya per tahun ya Bang ya? Nah, apakah ada dari Bang Rizkel sendiri itu menetapkan kelas berdasarkan kriteria umur atau misalnya dari jajaran pendidikan seperti itu Bang? Iya, jadi memang untuk saat ini baru satu kelas ya. Satu kelas. Baru satu kelas dari usia 17 sampai 23 tahun. Jadi usia tamat sekolah sampai dengan sedang mahasiswa. Benar. Ada juga memang beberapa peserta didik kita itu yang mahasiswa sedang kuliah dan bahkan ada yang bekerja. Jadi dari berbagai macam kalangan lah ya kan. Nah, jadi karena dia satu kelas semuanya kita gabung dan ini kita batasi hanya 15 anak saja. 15 anak ya Bang? Jadi Itu di sistem angkatan belajarnya? pertama pun 15 anak, di angkatan kedua ini kita hanya terima 15 anak saja. Kemudian kemarin kita seleksi, kita minta memang keseriusan mereka karena kita serius, karena bisa dilihat dari mentor-mentornya ya, mentor-mentornya itu dari gelar yang tertinggi ya kan sampai dengan pengusaha-pengusaha. Jadi bukan hanya akademisi tapi juga praktisi pengusaha langsung. Sistem belajarnya itu apakah seperti sekolah biasa Bang tiap hari atau semacam kursus gitu? Iya, iya. Jadi kita seminggu hanya sekali ya. Hanya sekali. Yang untuk di kelas seminggu sekali. Cuman kita kan nanti ada industrial visit, kunjungan ke perusahaan-perusahaan, itu ada jam tambahan, ada waktu tambahan pasti. Supaya mereka juga lebih mengenal gitu ya Bang, bagaimana wirausaha-wirausaha yang ada di Kota Medan itu. Dan berarti sistem kelasnya ini tidak seperti yang tinggal bersama dengan Ayah Yatim Indonesia, lalu mereka dikasih teori dan praktik seperti itu ya Bang? Iya, saat ini tidak, karena keterbatasan kita juga, kan kita ini baru jalan ya. Benar-benar. Tapi ke depan kita punya cita-cita besar, Kak Yuke ya. Kita punya cita-cita besar, bagaimana mampu membangun memiliki lembaga pendidikan, baik itu sekolah, pesantren, bahkan kampus. Ya, saya punya cita-cita itu kita punya sekolah, pesantren, kampus gratis untuk anak-anak yatim se-Indonesia. Baik Bang, kita masih akan berbincang-bincang mengenai Ayah Yatim Indonesia ini, tapi kita tahan dulu. Ya saudara, jangan kemana-mana setelah jeda berikut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Bang Rizkel, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai program Sekolah Bisnis dari Ayah Yatim Indonesia. Nah, dari Bang Rizkel sendiri apa Bang tantangan yang Abang rasakan untuk menjalankan program YES ini Bang? Iya, baik Kak Yuke ya. Jadi gini, saya baru 11 tahun mengurusi yatim ini ya. Ya benar. Dan selama 11 tahun ini karena fokusnya di yatim, sedikit banyaknya sudah mengerti ya. Tantangannya itu minat kebanyakan, lebih kepada minat anak-anak yatim itu untuk belajar gitu ya. Untuk kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, semua hebat-hebat cita-citanya. Tapi ketika mengikuti proses, ayo mari berproses. Anda mau jadi apa? Mau jadi pengusaha sukses? Mari belajar menjadi pengusaha sukses. Jadi tidak sedikit seperti hari ini ya, kita kasih kesempatan buat anak-anak yatim ya untuk belajar bisnis di kita. Ketertarikan masih sangat minim, kemudian ketika mereka berada di dalam mengikuti proses bersama dengan kita, itu tadi mungkin karena faktor ketertinggalan dan lain sebagainya,
sehingga semangatnya kurang. Padahal kita punya kurikulum itu di awal untuk anak-anak itu kita fokus motivasi. Membangun mindset, motivasi, bagaimana jadi pengusaha, enak jadi pengusaha, kedisiplin dan lain sebagainya. Baru masuk materi intinya kan seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya tantangan yang Abang rasakan untuk menjalankan. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, ini ada santunan nih, ada bagi-bagi sembako kita. Semangat. Ya nggak diundang pun hadir. Tapi ayo mari kita belajar bisnis, ini mentornya orang-orang hebat, dipastikan. Karena gini, di YES ini kita punya tanggung jawab bukan hanya sebatas mereka belajar. Mengajarkan belajar saja, tidak. Selama mengikuti masa pendidikan, tapi juga menjadi tanggung jawab kami ketika mereka sudah selesai dari pendidikan. Karena kan malu juga kita, anak tamat YES tidak punya usaha, malah menganggur dan lain sebagainya. Ini tantangan kami. Makanya alhamdulillahnya di angkatan pertama kemarin kita bisa dibilang sangat berhasil lah ya. Dari 15 anak kita itu lebih separuhnya yang hari ini punya usaha dan sedang menjalankan usaha, dan mereka masih kita bina. Begitu ya, Bang? Karena di akhir pendidikan mereka kita kasih bantuan modal usaha. Ada modal usahanya. Ada modal usahanya. Jadi mereka datang belajar ke kita kasih transport, uang saku, kemudian jadi supaya mereka semangat hadir, kita juga bermacam cara lah kita lakukan supaya anak-anak itu memang betul-betul tertarik dan betah untuk belajar bisnis dengan kita. Dan bahkan mentor-mentor yang dari kalangan pengusaha itu yang ada di YES ini, mereka juga memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa kepada anak-anak didik kita. Jadi dikhususkan yang mungkin tidak didapatkan untuk orang umum begitu ya. Berarti dari program YES ini sendiri gitu Bang, setelah nantinya para peserta selesai menjalankan pendidikannya di YES ini, berarti untuk mengasah keterampilannya kembali itu nantinya akan diberikan bantuan lagi ya dari Ayah Yatim Indonesia ini. Dan juga pembinaan lebih lanjutnya itu kira-kira berapa lama gitu Bang? Iya, jadi kalau pasca pendidikan lah ya, itu kalau untuk pembinaannya memang tidak kita tetapkan karena mereka sudah tamat. Tidak tetapkan waktunya sampai kapan ya. Tapi ketika modal usaha sudah diberikan, itu tetap ada pertemuan. Tetap ada pertemuan ya, pembinaan di situ. Bagaimana jangan-jangan usahanya gulung tikar dan lain apa problemnya. Jadi jangan sampai juga modal usaha yang kita berikan digunakan untuk keperluan lain seperti itu. Apalagi kan ini akadnya dengan donatur adalah infak, sedekah, bantuan sosial untuk modal usaha kan seperti itu. Dan apakah nantinya untuk para peserta yang mengikuti YES ini Bang, ketika nanti mereka sudah memiliki usaha, ada perjanjian dengan Ayah Yatim Indonesia untuk kembali nanti mengabdi, mengajar, atau misalnya bersama-sama berkolaborasi dengan Ayah Yatim Indonesia gitu Bang? Iya, jadi kalau untuk mengabdi atau mengajar, kita saat ini tidak ada perjanjian ya dengan mereka ya. Hanya saja pertama kita minta mereka benar-benar menjalankan usaha yang sudah berjalan. Terus ya kalaupun mereka ya kita minta juga mereka nanti bisa menceritakan cerita suksesnya kepada adik-adiknya, adik-adik angkatannya seperti itu ya. Dan tetaplah karena kolaborasi itu kan penting ya. Benar-benar. Ketika mereka nanti bisa menjalankan usaha, kita tetap membuka pintu kolaborasi. Pastilah kita bantu karena mereka anak kita juga. Benar. Berarti secara testimoni dari alumni gitulah istilahnya ya Bang ya. Benar. Dan kalau dari batch pertama nih Bang, tadi Abang juga ada menceritakan sedikit mengenai bagaimana mereka sudah memiliki usaha gitu. Bisa diceritakan Bang bagaimana apakah ada cerita-cerita sukses dari para peserta yang sudah mengikuti program YES ini, dan atau mungkin dari program YES ini mereka itu kehidupannya memiliki terpengaruh positif begitu Bang? Iya, pastinya ya. Jadi dampaknya luar biasa memang kalau saya katakan. Kenapa? Dari segi kemandirian personal ya. Jadi mereka lebih tertib, apalagi sudah diberikan modal usaha, usahanya berjalan, ya pasti mereka lebih sungguh-sungguh ya, karena mereka juga sudah dewasa,
kita sudah sampaikan bagaimana kalau menjadi pengusaha itu enak nggak enaknya seperti apa kan begitu ya. Jadi kalau hari ini alhamdulillah sebagian dari mereka sudah punya usaha, lebih kepada memang kebanyakan dari mereka itu menjalankan usaha makanan, minuman seperti itu ya. Nah, selama ini mereka juga kita ikutkan di kalau ada bazar-bazar gitu ya. Kita bekerja sama dengan perbankan, kita juga kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Setiap ada event-event kita selalu libatkan mereka dan ternyata memang tidak sedikit dari mereka itu yang memang benar-benar punya jiwa usaha. Passionnya ya Bang ya? Memang passionnya adalah usaha sehingga betul-betul detail. Bahkan ada yang usaha ternak ya kemarin itu kan mereka di angkatan pertama itu kita magangkan. Jadi ada magang di perusahaan kuliner, kemudian ada juga di peternakan. Jadi yang kita lihat kan kita kasih pilihan maunya di mana. Oh, ada yang pilih saya di peternakan. Jadi mereka ikut bagaimana belajar beternak seperti itu dari awal sampai akhirnya punya ternak seperti itu. Menarik sekali nih Bang. Dan untuk bagi para peserta nih Bang, ini kan masih berjalan batch kedua dan kemungkinan berarti tahun depan akan membuka batch ketiga gitu ya Bang, kita harapkan. Itu kira-kira bagaimana Bang mendaftarkan dirinya? Apakah ada kriteria khusus dari Ayah Yatim Indonesia atau sistematikanya bagaimana Bang? Iya, jadi memang pasti ada syarat pendaftaran ya. Pendaftaran biasanya kita online, kemudian kita seleksi, ya, interview, seleksi. Kemudian syaratnya itu yang utama adalah dia yatim. Yatim ini pun ada pilihan, kan ada juga yatim kaya, ya kan? Ada yatim yang ya duafa atau miskin begitu ya. Jadi yang yatim yang tidak mampu yang kita minta untuk mendaftar. Seperti itu. Jadi syarat utamanya yatim usia 17 sampai dengan 23 tahun, ya kan, apapun hari ini kegiatannya kita persilahkan karena bisa dipastikan jadwal belajar di IES insya Allah tidak mengganggu kegiatan-kegiatan mereka. Untuk informasinya bisa diakses dari mana Bang? Ya, jadi kalau untuk informasi, nah nanti ke depan lah mungkin ya di angkatan ketiga ya, karena kalau di angkatan kedua kan sudah kita close ya, karena sudah mulai pembelajaran. Jadi kalau untuk di angkatan ketiga nanti biasanya kita share itu ada di kita kerjasama juga dengan media-media, mobil khusus hari ini dengan Kompas TV, ya kan. Kemudian di akun media sosial kita juga kita buka. Biasanya seperti itu. Sosial media. Oh ya, sosial media kita ada Instagram ya, bisa nanti dilihat di Instagram Ayah Yatim Indonesia. Ayah Yatim Indonesia. Baik Bang Reskil, sebagai penutup nih Bang, apa harapannya untuk program-program yang didirikan dari Ayah Yatim Indonesia bagi para peserta maupun masyarakat Bang? Ya, jadi memang kita punya harapan untuk pertama untuk lembaga kita dulu ya, Ayah Yatim Indonesia ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap lembaga ini memang benar-benar memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Kebermanfaatan. Apalagi hari ini kan kita memang baru lahir di tahun 2021, tapi kita punya cita-cita besar, masih didirikan di Medan, Sumatera Utara, tapi kita punya cita-cita. Kalau bisa dilihat, Kak Yuke, lembaga filantropi seperti kita ini itu kebanyakan kantor pusatnya di Pulau Jawa, ya kan? Jawa. Nah, jadi ini juga kita sampaikan kemarin kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kita lahirkan, kita punya cita-cita besar, berdiri kantor pusatnya di Medan, Sumatera Utara, tapi kita punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan, karena hari ini juga program AYI, meskipun kita baru, kita ada program kita sudah sampai dunia internasional, bantuan-bantuan kemanusiaan kita sudah kirim ke sana. Baik. Seperti itu. Itu Diana, itu untuk lembaga. Kalau untuk anak-anak kita, anak-anak yatim dimanapun berada, ya ini ada fasilitas diberikan oleh Ayah Yatim Indonesia, ya khususnya sekolah bisnis syariah YES ini. Mari kita manfaatkan ini
Ya, kalaupun nanti misalnya ini kan memang sudah tutup, Kak. Benar-benar. Kalaupun nanti memang ada urgent, memang butuh anak-anak yatim lagi yang mau belajar, kita tidak menutup kemungkinan untuk buka kelas, 2 kelas dan lain sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizkyl. Terima kasih sudah datang di Sapa Sumut. Menarik sekali dan semoga Ayah Yatim Indonesia ini programnya semakin sukses ke depannya ya Bang. Amin. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai sekolah bisnis yang didirikan dari Ayah Yatim Indonesia. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Saya Yulia Keisha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.